pojok sini sama sini itu nggak berubah. Pojok sini sama sini ini nggak berubah. Ini sama ini. Bel. Bel pucet banget. Beneran. Kamu nggak pakai ini, nggak pakai gincuri ini. Enggak. Hai Kinan. Orang udah nginep di kos Nabila tetep telat kan. Hai Kinan. Kamu nggak niat ini ya, nggak niat berangkat ya? Jadi tadi kita habis selesai mata kuliah instrumentasi. Ya, kita tadi habis dinasihatin guys. Kita harus berkomitmen. Pokoknya kalau misal ada info dari grup dari grup angkatan itu harus segera dilaksanakan ya teman-teman. Ini ya, turunkan lagi ke bawah. Ulang, turun ke bawah. Lalu sampai gelembungnya naik ke atas semua. Udah jangan sebenarnya. Nah, yuk, besok. Nah, op. Nah, mundur. Nah, masukin cairannya, jangan ditarik mundur. Masukin aja. Terus. Op, mundur. Oke, finish. Yang datang sini berganti, beri mencekam menusuk. trying to approach her, but she's not. She's unsubscribed. Ini masih kelihatan. Nah, ketika kita geser, ini harus kasihnya juga ngikutin. Ya, jadi posisinya seperti itu. Jadi ketika kita penyusutan, kalau kasihnya masih tetap, ya nanti nggak akan kelihatan seperti ini. Kalau jamnya harusnya di tengah sini. Ya. Oke, terus kemudian CP-nya. Kita tahu siasnya kan di sini. Kita 2 inci turun, berarti kan di sini. Lihat garis tengahnya kalau masih. Nah, siasnya di mana dulu? Di sini. Kan di sini yang menonjol nih. Nah, 2 inci berarti kan seperti ini. Nah, jadi nggak usah diambil di tengahnya. Jadi cukup dari samping kan kita bisa dapat nih. Nah, ini udah pas. Kalau memang siasnya di sini, ini pas 2 inci di bawah sias. Hai guys, jadi hari ini aku mau belajar tentang radiographic positioning and related anatomy. Tuh, ini aku beli online-nya. Ini kayaknya kalau nggak salah tuh edisi ke 9 deh. Iya, tuh edisi ke 9. Ngomong-ngomong soal belajar, aku mau sharing-sharing dikit ya sambil aku baca-baca. Sebenarnya tuh aku sering banget ngerasa kalau misalnya belajar tuh nggak efektif gitu loh guys, karena selama ini aku belajar tuh sekedar baca-baca buku doang sambil nyatet. Nah, yang jadi permasalahan aku tuh kalau kayak gitu doang tuh cepat lupa, dan kalau misalnya aku belajarnya tuh nggak secara berkala, misal cuma kayak sekali atau 2 kali seminggu, aduh itu masih kayak langsung lupa materinya. Terus aku kayak cari-cari video di YouTube gitu kan, tips belajar tuh gimana sih. Terus aku nemu tuh salah satu YouTuber yang bahas sebenarnya metode belajar yang efektif tuh seperti apa. Nah, si YouTuber ini tuh ngambil sumber dari seorang psikolog yang ngelakuin penelitian gitu guys, kalau nggak salah ya, atau kayaknya tuh dari buku yang ditulis sama beberapa psikolog itu, yang mereka tuh udah ngelakuin penelitian selama bertahun-tahun. Aku lupa judul bukunya apa, tapi nanti aku cari lagi videonya dan aku taruh judul bukunya ya. Nah, jadi intinya di video tersebut itu memaparkan gini, cara efektif untuk belajar tuh sebenarnya bukan dengan membaca buku atau membaca PPT. Karena kalau kita baca buku, baca materi,
itu tuh yang banyak kerjanya tuh malah mata kita, bukan otak kita. Sedangkan kalau untuk belajar ya, tujuan kita belajar kan untuk mengasah otak kita, biar otak kita terbiasa, biar otak kita ingat gitu kan, bisa ingat, bisa paham gitu kan. Jadi diharapkannya waktu kita ujian atau ketika nanti sewaktu PKL atau penerapan, kita tuh tahu apa yang harus kita lakuin gitu. Dan ketika kita mengajarkan soal ujian tuh harapannya kita bisa tahu jawabannya apa. Nah, terus si YouTuber ini tuh memaparkan 4 metode belajar berdasarkan penelitian dari beberapa psikolog tersebut. Salah satunya itu adalah repetition learning method. Aku lupa nama aslinya apa, tapi intinya tuh dia sistem belajarnya itu kayak dicicil gitu guys. Jadi misal kalian belajar atau kuliah ini yang sesuai sama jurusan aku ya, aku mau ngambil contohnya, misal belajar tentang anatomi. Hari ini aku mutusin buat belajar anatomi ekstremitas atas atau anatomi bagian atas, ya seperti antebrachi, manus, terus humerus dan lain-lain. Itu nggak boleh dan nggak bisa dipelajarin cuma sekali aja guys. Jadi misal hari ini aku belajar anatomi ekstremitas atas, besok aku harus ngulang itu, terus nanti dijeda dulu 1 hari, habis itu di hari berikutnya aku harus mereview ulang anatomi ekstremitas atas yang udah aku pelajarin beberapa hari sebelumnya, kayak gitu. Dan kalau kita pakai metode repetition seperti itu, berdasarkan penelitiannya, itu akan memaksa otak kita untuk mengingat-ingat kembali. Dan nanti ketika kita semakin sering melakukan repetition, memori tersebut akan masuk ke memori jangka lama gitu guys. Jadi meskipun mungkin kelihatannya sedikit lambat ya daripada sistem SKS, tapi ingatannya tuh juga lebih awet gitu. Terus yang kedua apa lagi ya? Aku lupa. Pokoknya ini tuh deh, kalian nanti nonton sendiri aja ya. Nanti aku kasih link YouTube-nya, link videonya. Oke? Mau belajar dulu ya. Ini aku nunggu bukunya loading lama banget. Oke, sekian dan terima kasih.